Untuk membahas perkembangan kasus Vina ini sudah bergabung dari luar studio Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Beni, perkembangan kasus ini justru menjadi perhatian karena fakta-fakta baru yang diungkap ini ternyata berbeda dari informasi yang beredar di awal, begitu ya Pak? Misal ada 11 tersangka sekarang menjadi 9, kemudian Anda melihat perkembangan kasus ini seperti apa? Yang pertama memang sebelum rilis ini kita dibuat bingung ya adanya statement yang begitu banyak dari pihak pengacara, dari pihak keluarga, dari pihak saksi, kemudian dari pihak-pihak lain, pengamat dan sebagainya. Sehingga kita semua bingung ini mana yang benar. Nah, marilah kita kembali pada proses hukum yang berjalan di mana penyidik tentunya dalam penanganan ini sudah ekstra hati-hati dan cermat. Belajar dari penanganan sebelumnya yang akhirnya ada kelemahan-kelemahan yang membuat celah-celah yang menjadi pertanyaan publik. Nah, dengan kecermatan inilah yang diperlukan supaya nanti kepercayaan publik bisa kembali. Jadi publik sempat tidak percaya karena tadi ada yang mengatakan saya bukan pelakunya, saya tidak terlibat dan sebagainya seperti yang sudah keluar tahanan menyatakan bahwa bukan saya pelakunya dan sebagainya. Nah, untuk memastikan atau untuk nanti supaya ada transparansi pembuktian, maka rencana pengacara akan mengajukan pra-peradilan itu adalah langkah yang paling tepat. Karena dalam forum pra-peradilan tentunya dari pihak penggugat akan mempertanyakan dua alat bukti yang ada apa, itu harus digelar di sidang pengadilan. Kemudian termasuk identitas, apakah Peggy yang dimaksud adalah ini. Itu penyidik juga harus membuktikan keterkaitannya bagaimana dan sebagainya. Oleh sebab itu kita tunggu dengan nanti gugatan peradilan berjalan. Kita harapkan semua publik bisa mengikuti jalannya persidangan, pembuktian di pengadilan, sehingga nanti masalahnya menjadi clear. Soal tersangka mengelak itu hal yang biasa dan itu hak masing-masing tersangka. Tetapi kembali penyidik tentunya harus mempertanggungjawabkan melalui pembuktian di pengadilan nanti. Dan saya yakin penyidik tidak akan gegabah ya dalam menangani ini demi kecepatan, kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Saya rasa jauh dari itu. Karena tim ini juga ketika menangani kasus pembunuhan ibu anak Subang, sama digugat pra-peradilan juga. Gugatan ditolak. Dan akhirnya terbukti persidangan berjalan peran masing-masing. Ada satu catatan yang menurut kami penting yang disampaikan oleh Direskrimum bahwa ada pencabutan keterangan para tersangka waktu itu karena disuruh oleh pengacaranya. Ini penting sekali, ini perlu didalami nanti. Karena ini kaitannya dengan perintangan penyidikan ya. Nah, nanti kita lihat prosesnya, siapa yang mengarahkan untuk mencabut keterangan, siapa yang suruh merekayasa keterangan, saksi dan sebagainya. Ini tentunya akan didalami sesi tersendiri lah. Biarlah kasus pokok ini berjalan dulu, sehingga nanti publik menjadi jelas mendapatkan hasil pembuktian di pengadilan. Baik, Pak Beni, dalam menentukan status si Peggy ini yang kita lihat pada hari ini konversinya Pak ya, Anda melihatnya prosesnya apakah sudah tepat Pak? Ya, kami kebetulan terus melakukan komunikasi dan mengawal kasus ini. Tahapannya kami lihat sudah tepat. Yang pertama adalah memastikan identitas antara nama alias, kemudian ciri-ciri dikaitkan dengan foto jadul yang beredar di mana sekelompok anak muda berkumpul, di situ ada Peggy, di situ ada Vina, kemudian Eki dan sebagainya. Itu yang kemudian dikembangkan, makanya dilakukan penggeledahan di rumah
itu ditemukan seperti ijazah dan sebagainya, itu untuk memastikan bahwa identitasnya sama. Itu satu, masalah identitas Peggy. Kemudian soal perpindahan, kenapa harus ganti nama, kemudian memberikan pengakuan yang berbeda, ini pun didalami. Nah, oleh sebab itu kami yakin bahwa kasus ini akan segera bergulir ke pengadilan. Karena apa? Sebagian pembuktian sudah berjalan ketika kasus awal itu sudah disidang sampai dengan putusan kasasi. Jadi tinggal menambahkan dan nanti tentunya ada keterangan yang berubah ya. Ya, Karena baik. adanya arahan agar mencabut keterangan, maka nanti bunyinya adalah keterangan yang sesungguhnya seperti apa. Itulah yang akan menjadi kelengkapan berkas untuk Peggy. Baik, Pak Beni, dengan adanya revisi keterangan, kemudian penetapan status Peggy hari ini, apakah ini memberhentikan spekulasi di masyarakat atau justru menyisakan kontroversi baru, Pak? Ya memang kalau kita mendengar statement-statement yang ada, dari 3 DPO menjadi satu saja sudah mengundang perdebatan atau polemik tersendiri. Ini dari sisi pihak keluarga korban. Belum lagi dari sisi pihak keluarga Peggy, pelaku sendiri juga mengklaim bahwa kliennya tidak salah. Inilah yang nantinya harus diklirkan. Saya yakin nanti di pra-peradilan ini akan dibuka secara transparan. Contohnya, kenapa sampai muncul 3 nama DPO misalkan. Itu dirunut dari keterangan saksi-saksi. Yang notabene mereka adalah terpidana. Yang notabene sekarang sudah menjadi warga binaan pemasyarakatan. Itu akan dirunut satu-satu sesuai dengan isi putusan. Kemudian sebelum mencabut bunyinya apa, setelah mencabut bunyinya apa, kemudian saksi yang direkayasa itu seperti apa, itulah yang menurut kami akhirnya menyimpulkan seperti ini. Maka nanti akan diuji di pengadilan. Baik, Pak Beni, menurut Anda apakah memang pra-peradilan Peggy ini perlu? Menurut kami untuk bisa mengklirkan perdebatan yang sementara ini berjalan di masyarakat, forum yang paling tepat adalah forum mekanisme yang memang sudah diatur di undang-undang, yaitu di pra-peradilan. Karena pra-peradilan ini untuk nantinya menguji apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak. Apakah penangkapan, penahanan itu sah atau tidak. Itu di forum pra-peradilan. Ketika hakim menilai bahwa wah ini buktinya nggak cukup, ini nggak sesuai, kemudian nanti ini beberapa hal tidak sesuai ketentuan, akhirnya dinyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Maka yang bersangkutan harus dikeluarkan. Seperti itu. Baik, Pak Beni, jika nanti memang benar pengajuan pra-peradilan ini dilakukan begitu, bagaimana hak-hak tersangka yang harus dipenuhi oleh pihak kepolisian juga, Pak? Yang pertama tentunya pendampingan penasihat hukum itu menjadi hak dari tersangka. Kemudian yang kedua masalah kesehatan, termasuk masalah perlindungan keamanan. Jangan sampai ada tekanan, ancaman dari pihak-pihak tertentu. Ini menjadi penting. Kesehatan ini juga menjadi penting. Jangan sampai yang bersangkutan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Ini penting karena itu sempat terucap oleh yang bersangkutan. Sehingga pihak aparat harus mewaspadai itu. Jangan sampai terjadi. Kemudian juga dalam konteks ini menurut kami perlu dibangun komunikasi yang baik antara penasihat hukum dengan penyidik, sehingga kalau penasihat hukum misalkan minta kopi berita acara, itu menjadi hak dari tersangka, itu diberikan. Nah, nanti kalau sudah lengkap semua, sudah tahap kedua, baru nanti biasanya kopi berkas itu juga bisa dapat, seperti itu. Baik, Pak Beni, ketika tadi disebutkan DPO ini sempat membantah, apakah hal ini wajar, Pak, atau hal yang lumrah?
Ya memang kalau kami lihat dari awal ada kelemahan-kelemahan ya ketika membuat DPO. Satu, kalau memang tidak ada fotonya, biasanya kita buat sketsa wajah. Sketsa wajah ini berangkat dari keterangan para tersangka yang lain, saksi-saksi di TKP, atau orang yang melihat. Dari keterangan mereka itulah kemudian dibuat sketsa, kemudian dikonfirmasi kepada saksi kalau iya Pak seperti itu, itulah yang kemudian dimasukkan dalam DPO. Itu kalau tidak ada foto yang diperoleh. Dengan demikian publik bisa berpartisipasi ikut mencari. Kalau melihat orang yang mirip-mirip dengan sketsa itu menginformasikan ke aparat. Sehingga aparat nanti bisa turun, memastikan, menyelidiki, kemudian nanti bisa melakukan penangkapan. Kalau memang itu identitasnya sesuai. Nah, kelemahannya di sini adalah dari awal hanya identitas tinggi sekian, badan begini dan sebagainya. Alamatnya pun ya disebut menurut keterangan dari orang yang dimintai keterangan, sehingga pihak keluarga mengklaim dia tidak tinggal di sana, dia tinggalnya di sini dan sebagainya. Nah itu menurut kami memang pada awal membuat DPO itu kurang komprehensif, kurang mendalam dan kurang detail, sehingga menimbulkan celah perdebatan, menimbulkan sanggahan dari pihak terkait begitu. Baik, selama ini komunikasi antara pihak Anda dengan kepolisian, Pak, ini berkenaan dengan bukti dan proses itu seperti apa? Apakah memang seperti yang Anda katakan tadi bahwa agak samar-samar begitu? Kami belajar dari kasus pembunuhan ibu anak Subang ya. Kami 3 kali turun, 3 kali gelar, termasuk waktu rekonstruksi kami hadir menyaksikan langsung. Kami melihat cara kerja teman-teman tim ini profesional dan all out mereka. Bayangin kasus Subang itu dari 2021 belum terungkap, ditangani tim ini terungkap tuntas dan sekarang sudah di pengadilan. Nah saya yakin dalam penanganan kasus ini sama kecepatannya, dan kami apresiasi dalam waktu tidak terlalu lama sudah langsung bisa mengidentifikasi dan menangkap tersangka Peggy. Baik, Pak Benny, dalam kasus-kasus seperti ini, untuk menghindari banyaknya spekulasi dan juga dugaan-dugaan, apa sebaiknya yang perlu kita evaluasi, Pak? Agar kasus-kasus seperti ini jelas buktinya, prosedurnya sesuai, sehingga ketika prosedur yang dilakukan juga sudah valid, ini juga tidak lagi diragukan, Pak Benny. Ya, yang pertama tentunya soal mekanisme prosedur ini sudah diatur ya. Bagaimana teknis penyidikan semua sudah diatur. Kemudian yang kedua, kami melihat di sini penyidik waktu itu lebih menekankan pada pengakuan, sehingga mengabaikan atau kurang cermat untuk pendekatan secara scientific crime investigation. Kelemahannya satu, CCTV. CCTV harusnya di TKP ada atau tidak. Kalau tidak, rute kelompok ini bergerak, itu CCTV harusnya diambil semua. Apakah di rumah, di kantor, atau di toko, yang ada di sepanjang jalan, itu harus diambil. Dari situ akan bisa mengidentifikasi plat nomor mobil, motor. Sehingga nanti dari identitas motor itulah diketahui siapa pemiliknya atau yang mengendarai. Yang kedua, masalah ditemukannya sperma ketika dilakukan otopsi. Ini tidak diperiksa, padahal dengan memeriksa sperma yang ada akan teridentifikasi DNA siapa ini. Tinggal dicocokkan dengan mereka yang kemudian diduga sebagai tersangka. Kalau cocok berarti mereka yang melakukan perkosaan. Kemudian yang terakhir tadi masalah menyangkut masalah sketsa wajah tadi. Nah kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian ada celah untuk para pihak ini berpendapat lain. Jadi inilah yang perdebatan sekarang ini karena diawali tadi.
Nah, ketika pendekatan saintifik dilakukan, mau tersangka diem, mau tersangka mencabut keterangan, mau mungkir dengan alasan macam-macam, hakim pasti yakin dan akan memutus dia bersalah seperti itu. Baik, baik. Itu yang nanti kita akan tunggu ya Pak Beni berkenan dengan bagaimana ketika penetapan status ini bisa dibuktikan. Kemudian juga dari pihak kepolisian juga bisa membuktikan prosedurnya sudah jelas begitu ya. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto, terima kasih atas penjelasan Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.